Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Bayi ditemukan tewas di kamar mandi kontrakan. Rumah mantan Gubernur Banten dilempari ular kobra. Bawang putih dan bawang merah kembali melonjak. Bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa di kamar mandi salah satu kontrakan yang berada di Kelurahan Cuhut, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang. Bayi malang tersebut ditemukan tewas bersimbah darah dan terbungkus dengan sebuah kain. Oleh warga, kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Menurut pemilik kontrakan, peristiwa penemuan bayi berawal saat seorang penghuni kontrakan hendak ke kamar mandi, namun saat di kamar mandi, warga tersebut curiga salah satu pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup rapat. Namun setelah didobrak, warga menemukan bayi yang sudah meninggal dunia dengan luka di leher serta masih menempel tali ari-ari. Ibu sang bayi diketahui merupakan salah satu penghuni rumah kontrakan tersebut yang berprofesi sebagai penjual kopi di alun-alun Pandeglang. Pas ditinggali abi segala dibukannya, pas ditinggal ayah di pojok, taman tos dibungkus. Bungkus pakai apa itu? Pakai apa sih? Nah, kayak anduk itu ya, anduk apa? Nah, mau ya. Itu pakai anduk itu. Pas itu udah pada nggak ada suara bayinya. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap ibu sang bayi dan sejumlah saksi. Jadi benar untuk sementara tadi pagi kita sudah cross check langsung ke TKP. Memang ditemukan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki. Diduga bayi ini baru dilahirkan, kemudian kurang lebih 1 jam setelah dilahirkan ternyata bayi tersebut ditemukan telah meninggal dunia. Ibu sang bayi juga sudah menjalani tes kejiwaan di Rumah Sakit Berkah Pandeglang. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Puluhan petani yang berasal dari 3 desa di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi melakukan aksi jalan kaki dari Pelabuhan Merak ke Jakarta dengan tujuan akhir Istana Negara. Setelah 5 hari berjalan kaki, para petani akhirnya tiba di alun-alun Kota Serang. Kedatangan mereka disambut oleh mahasiswa yang menggelar aksi solidaritas. Setibanya di alun-alun Kota Serang, para petani langsung ikut membuat barisan dengan mahasiswa. Bahkan beberapa petani menangis saat mendengarkan putaran lagu-lagu perjuangan yang diputar. Aksi tersebut dilakukan guna mendesak Presiden Jokowi dan Dinas Lingkungan Hidup untuk menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat dengan PT Riki Kurniawan Kertapersada. Bahkan ada sejumlah petani yang didiskriminalisasi yang ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga telah mencuri tandan buah sawit. Awalnya lahan seluas 2.435 hektar tersebut merupakan lahan milik masyarakat yang diambil alih oleh PT RKK. Saat ini pasca adanya gugatan sengketa lahan, PT RKK kalah di pengadilan, namun saat ini PT RKK masih beraktivitas di lahan tersebut. Warga ingin menyampaikan aspirasi mereka ke Presiden Joko Widodo agar sengketa lahan tersebut segera diselesaikan dan penetapan tersangka terhadap teman-teman mereka segera dicabut. Hari kelima ini Bang. Hari kelima. Ya. Kenapa mau jalan kaki Bang? Karena tidak adanya penyelesaian di Provinsi Jambi Bang, dan adanya kriminalisasi yang dilakukan pihak-pihak terkait kepada petani. Tujuannya kemana Bang? Istana Negara dan KLHK. KLHK. Di sana rencananya mau apa? Di sana
sebelum ada titik temu kita tidak akan pulang, Bang. Warga berharap agar permasalahan ini bisa didengar Presiden Joko Widodo agar sengketa lahan tersebut bisa segera diselesaikan. Ini mau ke istana negara, Pak. Mau ngomong sama Pak Jokowi, Pak. Minta Pak, kembaliin, Pak. Kami udah capek dibohong-bohongin sama mereka. Petani juga meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI agar segera memberikan akses legal perhutanan sosial kepada masyarakat setempat dan mendesak agar KPK mengusut dugaan kegiatan perambahan dan penguasaan kawasan hutan secara masif tanpa izin yang diduga dilakukan oleh PT RKK yang mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Inilah video rekaman CCTV yang memperlihatkan saat dua pelaku yang menggunakan sepeda motor jenis Matic melemparkan karung berisi lebih dari 1 ekor ular kobra ke halaman rumah mantan Gubernur Banten Wahidin Halim yang berada di Jalan Haji Jiran, Pinang, Kota Tangerang. Beruntung saat ditemukan oleh penjaga keamanan, ular-ular tersebut belum keluar dari karung. Kendati demikian, keberadaan hewan melata tersebut membuat pemilik rumah kaget. Belum diketahui pasti maksud para pelaku melemparkan karung yang berisi ular berbisa tersebut, namun mantan Gubernur Banten hanya mengira adanya orang yang tidak suka dengan dirinya. Fadlin, salah satu penghuni rumah tersebut, mengaku belum tahu pihak mana yang melakukan teror dengan melemparkan ular berbisa tersebut. Ya memang tadi pukul 3 malam, yang jaga kebetulan di rumah belakang ini mendengar suara, buk aja jatuh. Dikira apa disamperin, ternyata ular, sekantong ular berwarna hitam, diduga kobra. Tutupinnya pakai bangku tuh, mulut karungnya kan pakai karung besar itu. Itu diduga jam 3 lewat lah. Entah siapa yang lempar, tapi ini kita tidak melakukannya dengan itu biasa aja sih. Mungkin kalau ada orang yang sirik wajar. Walaupun aksi pelemparan ular tersebut bisa mengancam keselamatan keluarganya, namun pihak keluarga mantan Gubernur Banten Wahidin Halim belum berencana akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Polda Banten telah menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang telah disampaikan oleh pihak keluarga Agus Setiawan. Polda Banten bahkan telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang menangani kasus tersebut. Beberapa pihak yang menangani kasus tersebut termasuk personil Satlantas Polres Serang yang dipanggil Propam Polda Banten guna penyelidikan. Diketahui dalam pengaduan yang disampaikan oleh pihak keluarga Agus Setiawan dan juga penasehat hukumnya, terdapat 3 poin utama yang menjadi pengaduan, yakni mengenai kejadian kecelakaan, adanya informasi mengenai adanya dugaan oknum petugas yang melakukan pemotongan asuransi dan hasil otopsi. Dari hasil pemeriksaan sementara, petugas masih berkesimpulan jika Agus Setiawan merupakan korban kecelakaan murni. Hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Satlantas Polres Serang. Polisi juga membantah mengenai adanya oknum anggota yang melakukan pemotongan terhadap dana santunan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, dana santunan tersebut diambil oleh masyarakat yang membantu pencairan dana asuransi. Sementara itu, untuk hasil otopsi sampai dengan saat ini belum keluar. Bahwasanya laka itulah murni kecelakaan lalu lintas, bukan tindak pidana yang lain. Kemudian yang kedua, tidak benar kalau misalnya ada oknum anggota yang mengambil ataupun memotong terkait dengan santunan jasa harja. Polisi menegaskan jika tidak ada beban biaya dalam proses pencairan asuransi kecelakaan yang dikenakan kepada pihak keluarga korban. Mereka juga meminta agar keluarga korban untuk mengurus sendiri klaim dan tidak menggunakan jasa-jasa oknum tidak bertanggung jawab lantaran prosesnya mudah. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang.